彩铃，黑角玉一套。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想到，又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 Xiao Yan, yang membentuk segel tangan, menjadi sedikit tercengang ketika teriakan elang bergema di atas langit. Alisnya merajut sedikit saat dia melihat kegembiraan liar di dua wajah tetua Mulan yang tiba-tiba muncul. Tatapannya juga mengikuti arah dari mana teriakan elang ditransmisikan dan dilihat. Seruan elang keras dan jelas lainnya terdengar di atas tempat itu. Akhirnya membawa angin liar dan muncul di langit. Pasangan besar sayap besar perlahan-lahan mengepak dan angin sedikit yang dibawa segera berubah menjadi angin kecil siklon yang menyapu ke segala arah. Elang besar itu tergantung di langit dan tatapan semua orang yang hadir berkumpul di kepala elang itu. Wanita berambut putih yang tiba-tiba muncul juga mengguncang medan perang Medusa dan Yan Luotian. Mereka berdua menarik beberapa langkah setelah tabrakan yang intens. Yan Luotian dengan cepat mengusap seutas jejak darah dari sudut mulutnya. Tubuhnya menarik diri dengan cara yang seperti kilat. Ketika dia melakukannya, dia tidak lupa untuk tertawa keras ke wajah dingin Medusa. Haha, sungguh disayangkan. Meskipun 3 Elder Mulan yang tidak berguna telah gagal, kita masih memiliki pemimpin sekte dari sekte racun. Ini adalah Douzong elit yang bahkan kamu tidak bisa melawan apapun. Hari ini, nasib kekaisaran Jia Ma telah disegel. Wajah Medusa dingin sekali. Sepasang murid yang mengandung niat membunuh melompat melewati Yan Luotian dan menatap wanita berambut putih di elang besar itu. Xiao yang bertukar pandangan dengan dua sesepuh Mulan di depannya setelah Yan Luotian menarik tubuhnya. Dia juga muncul dan mundur. Dalam beberapa kilatan, dia muncul di dekat elang besar sebelum dengan hati-hati menghentikan tubuhnya. Dia tidak lagi berani maju. Semua dari mereka tahu bahwa wanita berambut putih ini terlalu menakutkan ketika menggunakan racun. Jika dia terlalu dekat, kemungkinan dia bahkan tidak akan menyadari ketika dia diracun dan menjadi tidak sadar. Sorakan yang semula di benteng telah benar-benar menghilang. Keheningan luar biasa menutupi bagian atas dinding. Banyak orang yang melihat wanita itu dengan rambut putih yang melayang di atas elang besar itu. Mata mereka menahan rasa takut yang terpancar di dalam hati mereka. Penampilan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan tidak muncul ketika Yan Luotian dan ketiga Mulan Elder muncul pada saat yang sama. Apakah dia tidak sembuh? Mengapa? Apakah dia benar-benar muncul saat ini? Tangan Hai Bodong yang diletakkan di dinding tanpa sadar bergetar. Suaranya juga sangat serak saat dia berbicara. Ekspresi Jia Xingtian, FAMA, dan yang lainnya tidak begitu bagus. Bahkan jika Medusa menyerang, sulit baginya untuk menang dalam menghadapi pemimpin sekte-sekte yang sangat misterius ini. Selain itu, keterampilan racun yang tidak biasa dan tak tertandingi menyebabkan seseorang memiliki kesulitan bertahan melawan. Dengan penampilannya, ada kemungkinan bahwa ancaman hari ini akan melambung sekali lagi. Xiao Ding dengan lembut mengusap dahinya. Matanya mengungkapkan ekspresi yang kalah. Jelas, penampilan pemimpin misterius dari sekte racun ini membebani dirinya. Perubahan tiba-tiba pada wanita berambut putih itu membangkitkan perhatian Yan Luotian di sisinya. Dia juga terkejut. Ini adalah pertama kalinya dalam waktu yang lama bahwa dia telah melihat wanita dingin ini mengungkapkan ekspresi seperti itu. Pemimpin sekte racun, ada apa? Yan Luotian membuka mulutnya dan bertanya setelah ragu-ragu sejenak. Wanita berambut putih itu mengabaikan pertanyaan Yan Luotian. Matanya yang keabu-abuan hanya menatap tajam pada wajah yang tersembunyi jauh di dalam ingatannya. Cahaya bersinar di matanya. Dia tampak berjuang atas sesuatu. Ini berlangsung cukup lama sebelum riak di matanya perlahan menjadi redup.
Dia menghirup napas dalam-dalam dari udara dan mata abu-abu keunguan itu sekali lagi memulihkan ketidakpedulian mereka. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, matanya tidak mau tinggal di wajah Xiaoyan. Aku akan meninggalkannya padamu. Wanita berambut putih itu melambaikan tangannya dan akhirnya membuka mulutnya untuk berbicara. Yan Luotian tersenyum dan mengangguk setelah mendengar ini. Dia tertawa dengan cara yang ganas. Tenang, aku akan membiarkannya merasakan kematian cepat dengan tanganku. Suaranya baru saja terdengar ketika dia tiba-tiba merasakan tatapan yang dipenuhi dengan rasa dingin menerpa. Dia segera memalingkan kepalanya, hanya untuk melihat bahwa mata dingin wanita berambut putih itu sedang menembaki. Merinding kecil segera bangkit di kulit Yan Luotian saat menatap dengan cara seperti itu. Hatinya bingung tetapi wajahnya dengan paksa tersenyum dengan susah payah. Dia tertawa datar. Apa itu? Ingat, aku ingin dia hidup. Suara wanita berambut putih itu dipenuhi dengan ketegasan yang dingin. Yan Luotian segera tertegun ketika mendengar ini. Perasaan aneh segera muncul di dalam hatinya. Sejak ia berkenalan dengan pemimpin sekte racun ini, ia selalu merasa kaget atas karakter acuh tak acuh dan tanpa emosi pihak lain. Karena itu, dia selalu sangat takut padanya. Ini adalah pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama sehingga dia benar-benar mendengar dia mengucapkan permintaan seperti itu. Karena pemimpin sekte racun memiliki permintaan semacam itu tidak akan menjadi masalah. Haruskah tentara menyerang setelah kita memulai pertempuran? Jika kita menghancurkan benteng mereka ini, kemungkinan moral pihak lain akan jatuh. Bersamaan dengan itu, para ahli dari Kekaisaran Jia-Ma juga akan memiliki niat untuk mundur. Dengan cara ini, kita juga bisa menyelamatkan banyak masalah. Yan Luotian buru-buru tertawa sementara pikiran ini berlama-lama di hatinya. Mata wanita berambut putih itu berkedip. Metode ini adalah niat aslinya. Yan Luotian terkesiap kaget ketika melihat api giok hijau di tubuh Xiaoyan. Tubuhnya bergerak maju dan bukannya mundur. Tangannya membentuk bilah pisau saat energi emas cerah melonjak dan dengan kasar merobek ke leher Xiaoyan. Cahaya perak di bawah kaki Xiaoyan dengan cepat berkedip saat ia merasakan angin tajam yang terkandung pada pisau tangan Yan Luotian. Tubuhnya juga aneh melintas back. Kamu ingin melarikan diri? Yan Luotian tertawa dingin ketika dia melihat sosok Xiaoyan yang sedang mundur. Tubuhnya dipelintir menjadi busur yang tidak biasa dan dia segera melangkah maju. Tubuh yang terbang melalui langit saat ia mengikuti Xiaoyan seperti belatung di tulang tarsal. Yan Luotian, yang dengan cepat mengikuti, menyebabkan Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit. Segel tangan mendarat di dada Yan Luotian saat wajah Xiaoyan tiba-tiba menjadi dingin dan buritan. Energi eksplosif yang megah, liar, tiba-tiba melonjak keluar dari telapak tangannya. Akhirnya, itu sepenuhnya dituangkan ke tubuh yang terakhir dari segala arah. Bang! 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 Ledakan seperti guntur tiba-tiba bergema di atas langit di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun Yan Luotian telah memanggil armor bulu angsa emas pada titik kritis seperti itu masih tidak dapat memblokir semua kekuatan setelah menerima serangan kekuatan penuh Xiaoyan pada jarak yang dekat. Masih ada cukup banyak kekuatan liar dan kekerasan yang menghancurkan baju besi emas dan dengan tegas mencantumkan dirinya ke tubuh Yan Luotian. Tenggorokannya segera terasa manis ketika mulut penuh darah segar tanpa sadar meludahkan keluar. Yan Luotian dengan seketika kehilangan banyak muka ketika dia mendengar sorakan yang jelas dari benteng. Kutukan marah teriak keluar. Cahaya berwarna emas langsung melonjak dari tubuhnya sebelum membentuk lebih dari 10 duri emas tajam di bahu, lengan, siku, jari kaki, lutut, dan lebih dari 10 tempat lainnya. Yan Luotian tampak seperti landak bersenjata lengkap dengan tambahan tusukan ini. Xiaoyan buru-buru melambaikan tubuh penguasa besar itu setelah penguasa yang berat itu memasuki tangannya. Ini diblokir liar, serangan kekerasan Yan Luotian. Namun, meskipun memiliki penguasa berat untuk memblokirnya, gelombang kekuatan kuat yang mengikuti penguasa dan ditularkan juga menyebabkan tangan Xiaoyan hampir menjadi mati rasa. Hai Bodong dan yang lainnya mengepalkan tinju mereka dengan erat. Mata mereka menatap tajam ke arah pertempuran di langit. Jantung mereka akan bergetar sedikit setiap kali luka muncul di tubuh Xiaoyan. Mereka juga tahu bahwa meskipun Xiaoyan mampu bertarung dengan seorang elit Douzong setelah menunjukkan semua kekuatannya, itu di bawah prakondisi dia akan habis-habisan sampai dia terluka parah. 5 duri emas yang tajam dengan keras dikaitkan dengan penguasa berat sebagai pandangan biadab melintas di wajah Yan Luotian. Dia tiba-tiba memutar tangannya dan penguasa berat diputar tiba-tiba, melarikan diri dari tangan Xiaoyan. Bisakah kamu melarikan diri?
Yan Luotian telah merasakannya saat Xiao Yan menghilang. Tawa liar terdengar dan tubuhnya sekali lagi melengkung menjadi busur yang aneh. Pukulan ini menyebabkan seteguk darah segar untuk dimuntahkan dari mulut Xiao Yan. Sosoknya juga jatuh ke tanah. Melihat ini, Yan Luotian tersenyum dengan kejam dan mengepakkan sayap angsa berwarna emas di punggungnya saat dia tiba-tiba menyerang ke arah Xiao Yan yang jatuh. Benteng segera mengeluarkan banyak suara kaget ketika melihat adegan ini. Kelompok Hai Bodong juga memiliki wajah pucat. Mungkinkah Xiao Yan bertahan? Hai tua, kalian semua harus bersiap untuk bertindak dan menyelamatkan saudara ketiga. Ekspresi Xiao Ding gelap dan serius saat dia dengan lembut berteriak. Hai Bodong mengangguk. Sayap es salju putih dengan cepat muncul di punggungnya. Setelah itu, dia tiba-tiba bergegas keluar dan menyerbu ke arah posisi di mana Xiao Yan berada dalam cara yang seperti kilat. Xiao Yan jatuh dengan cepat di udara. Angin liar bersiul di sisi telinganya sementara matanya tertutup rapat. Seluruh orangnya tampaknya telah jatuh ke dalam uncon Shio negara kita. Namun, jika seseorang mendengarkan dengan saksama, seseorang akan menemukan bahwa itu suaranya lembut mendesak. Segera, itu akan segera siap. Gelombang api yang melonjak menyapu turun dari langit. Akhirnya, itu menduduki 1000 kaki diameter dari tanah ke awan. Awan api berwarna 3 yang mengerikan menutupi langit. Pada saat ini, bahkan sinar matahari mengalami kesulitan menembusnya. Gelombang api menyebar dengan cara seperti riak sebelum kecepatannya tiba-tiba melonjak. Seolah-olah energi yang kuat mendorongnya. Dengan bang, itu membawa suara ledakan keras saat menyapu ke cakrawala dengan kecepatan yang sangat cepat. Angin liar dan ganas yang terbawa oleh gelombang api menyapu juga menyebar ke tanah. Segera, orang-orang kulit hitam tentara di luar benteng itu seperti domino yang telah disatukan karena mereka benar-benar jatuh ke tanah dengan suara berisik. Dalam sekejap, suara kacau itu dibebankan ke awan. Itu lama kemudian sebelum mereka nyaris berhasil mengatur formasi mereka dan mengangkat kepala mereka. Mata mereka tumpul dan tenggorokan mereka berguling keras saat mereka melihat awan api tebal di langit. Bahkan seseorang yang sekuat seorang elit, Do Uzong, sepertinya tidak akan melakukannya dengan baik dalam menghadapi ledakan api yang mengerikan seperti itu. Para ahli dari 3 sekte di udara terguncang oleh gelombang lotus api menakutkan awal sampai wajah mereka agak pucat. Mata mereka masih memiliki rasa takut yang tersisa pada saat gelombang api berlalu. Ledakan seperti itu memang terlalu menakutkan. Dua sesepuh Mulan juga saling bertukar pandangan satu sama lain saat ini. Mata mereka agak lega di atas guncangan. Untung Xiao yang tidak menggunakan teknik Dou yang menakutkan ketika mereka bertarung melawannya. Jika tidak, meskipun mereka memiliki keterampilan 3 binatang buas, sepertinya mereka akan mengalami kesulitan menahan serangan yang menakutkan seperti itu. Tidak heran, anak kecil ini bisa menjadi kepala aliansian. Dia memang memiliki kekuatan. Mereka berdua berbicara dengan lembut sementara mereka menyeka keringat dingin dari dahi mereka sambil merasakan ketakutan yang berlama-lama. Aku bertanya-tanya bagaimana itu Yan Luotian? Namun, dalam menghadapi ledakan energi yang menakutkan ini, dia pasti tidak akan berakhir dalam keadaan baik meskipun dia adalah seorang ahli Douzong. Sejumlah tatapan tak terhitung jumlahnya di medan perang itu berhenti di awan api tebal di langit untuk sesaat. Setelah itu, tatapan itu berbalik ke arah sosok yang masih jatuh di udara. Itu adalah orang yang telah melepaskan serangan mengerikan ini. Hai Bodong, yang baru saja ditarik ke sisi dinding, juga menoleh dan melihat Xiao Yan yang jatuh pada saat ini. Dia segera tertegun sebelum melihat Xiao Ding dan yang lainnya dengan senyum malu. Dia buru-buru membalikkan tubuhnya sekali lagi dan dengan cepat bergegas menuju Xiao Yan. Namun, tubuh yang terakhir tiba-tiba pindah ketika dia mencapai tempat yang tidak jauh dari Xiao Yan. Mereka sayap api di punggung Xiao Yan diperpanjang sekali lagi. Setelah berjuang 2 kali, dia benar-benar sekali lagi berdiri di udara dengan susah payah. Apakah kamu baik-baik saja? Hai Bodong juga menghela nafas lega saat melihat Xiao Yan masih memiliki kekuatan untuk tetap di udara. Seteguk darah meludah keluar dari mulut pemimpin sekte dari sekte racun setelah dia menerima serangan itu. Namun, darah segar yang telah dimuntahkan anehnya berubah menjadi panah berdarah yang melesat ke arah wajah Medusa. Panah darah yang tiba-tiba juga menangkap Medusa yang lengah. Pada saat kritis ini, dia hanya bisa memanjangkan telapak tangannya dan meraihnya dengan marah. Badai besar sepertinya telah terbentuk di hati Xiao Yan saat dia mengamati wajah cantik ini yang masih agak akrab. Dia tidak pernah menduga apa yang disebut pemimpin sekte dari sekte racun ini sebenarnya adalah teman pertama dari jenis Kel 4M1N lain yang dia miliki saat dia berlatih saat itu. Omong kosong.
Mata Xiao Yan langsung melebar ketika mendengar ini. Dia tanpa basa-basi mengeluarkan kutukan marah. Gadis berbaju putih pada saat itu meninggalkan kesan yang sangat dalam. Selain itu, konstitusi yang tidak biasa dan kebutuhan untuk mengkonsumsi racun untuk terus bertahan menyebabkan Xiao Yan mengalami kesulitan melupakannya. Oleh karena itu, dia segera menjadi marah ketika mendengar kata-kata pihak lain. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu juga seseorang dari Kekaisaran Jia Ma, mengapa kamu masih ingin memulai perang ini? Xiao Yan menghirup napas dalam-dalam. Kemarahan menari di matanya saat dia bertanya dengan suara rendah. Wanita berambut putih itu diam. Sesaat kemudian, dia perlahan berkata, dokter peri kecil yang kamu kenal telah meninggal. Aku yang sekarang adalah pemimpin dari sekte racun, wanita racun langit. Xiao Yan tiba-tiba merasakan perasaan asing saat dia mempelajari dokter peri kecil, yang ekspresinya dingin dan acuh tak acuh dari awal. Punggungnya kemudian mungkin menyadari kondisi di dalam tubuhnya, tetapi masih dengan keras kepala mempertahankan kebaikan itu. Dia telah membungkus dirinya dengan kuat dan tidak ingin orang lain terluka karena dia. Senyum seperti itu yang menyerang hati orang-orang menyebabkan tak terhitung banyaknya orang yang tenggelam di dalamnya. Namun, hal yang agak memikat itu telah meninggalkannya. Apakah karena racun tubuh yang bijak? Xiao Yan mengepalkan tinjunya dengan erat saat dia berbicara. Transformasinya menyebabkan dia merasakan sakit di dalam hatinya. Aku awalnya lahir dari celaka dan alasanku untuk bertahan hidup adalah menyebarkan kesengsaraan. Grup. Suara darah yang dimuntahkan tiba-tiba dipancarkan dari belakang Xiao Yan hanya saat dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Dia berbalik untuk melihat, hanya untuk terkejut. Dia melihat ekspresi Medusa tiba-tiba menjadi pucat. Apa itu? Xiao Yan bertanya dengan heran saat dia buru-buru berbalik. Darahnya mengandung racun. Sungguh menyakitkan melintas di wajah Medusa. Dia dengan cepat mengatupkan gigi peraknya dan memindahkan douki di dalam tubuhnya, mencoba yang terbaik untuk mengusir cairan beracun yang menghancurkan bagian dalam tubuhnya. Wajah Xiao Yan juga berubah ketika dia mendengar ini. Dia berbalik dan menatap marah pada dokter peri kecil. Siapapun yang menyentuh tubuh racun yang buruk, akan bernasib sial. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Dokter peri kecil mengabaikan tatapan Xiao Yan ketika dia berbicara. Matanya yang sedingin es melihat Medusa. Ini hanya sedikit cairan beracun namun kamu ingin ratu ini tunduk? Ratu ini bisa mengambil nyawamu bahkan sebelum racunnya meledak. Mata Medusa tiba-tiba menjadi dingin ketika dia berbicara dengan cara yang padat. Apakah kamu ingin datang dan mencoba? Mata ungu keabuan si peri kecil juga mengeluarkan kilatan dingin saat dia berbicara tanpa mundur. Cukup. Xiao Yan segera meraung marah ketika dia melihat bahwa kedua orang itu akan bertarung sekali lagi. Auman Xiao Yan menyebabkan mereka berdua menjadi sedikit lebih tenang. Ketika dia melihat ini, dia mengangkat kepalanya ke dokter peri kecil dan berkata dengan suara yang dalam, Dokter peri kecil, aku pernah mengatakan kepadamu kembali di lembah kecil yang aku, Xiao Yan, akan tetap menjadi teman kamu terlepas dari apakah kamu mencapai tahap ini di masa depan.